karena tidak ada satupun yang tidak Allah kabulkan, tidak ada satupun istighfar saya yang sia-sia, yang tidak Allah berikan permintaan apa yang saya minta selalu Allah kabulkan. Namun hanya ada satu yang belum Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alki Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli tafsir hadis dan ahli teologi Islam. Di akhir hidupnya beliau terbesit untuk melakukan suatu perjalanan, ingin mengunjungi sebuah kota yang berada di negara Irak. Sesampainya di kota tersebut, Imam Ahmad mampir sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib sekaligus sholat isya. Karena pada zaman dahulu tidak ada teknologi canggih seperti handphone, buku, majalah, dan lain sebagainya, maka orang-orang yang jamaah bersama dengan beliau tidak tahu kalau Imam Ahmad ini adalah seorang ulama yang besar. Setelah sholat berjamaah, setelah sholat maghrib, akhirnya Imam Ahmad menunggu sebentar di masjid sambil menunggu azan isya berkumandang dan lanjut untuk sholat berjamaah kembali. Setelah sholat isya selesai, jamaah langsung pulang ke rumah masing-masing. Karena di kota tersebut Imam Ahmad tidak mengenali siapapun, maka beliau memutuskan untuk beristirahat di masjid tersebut. Suatu ketika marbot masjid melihat Imam Ahmad beristirahat di masjid. Karena marbot masjid tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad, seorang ulama besar, akhirnya marbot masjid mengusir Imam Ahmad untuk tidak beristirahat dan tidur di dalam masjid tersebut. Kemudian di seberang masjid ada sebuah toko roti, yang dimana penjual toko roti tersebut melihat Imam Ahmad diusir oleh marbot masjid. Karena rasa ibanya si penjual roti tersebut, akhirnya Imam Ahmad dipersilakan untuk beristirahat di toko roti tersebut. Setelah Imam Ahmad beberapa saat beristirahat di toko roti tersebut, ada satu hal yang unik yang dilakukan oleh si penjual toko roti, yang dimana setiap kali penjual ingin membuat adonan roti, ketika menuangkan terigu, ketika memberi sedikit air, gula, dan lain sebagainya, si penjual ini selalu bertasbih kepada Allah, selalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim ketika sedang menuangkan terigu, astaghfirullahaladzim ketika sedang menambahkan gula dan garam. Itu menjadi satu hal yang unik. Imam Ahmad pun akhirnya bertanya kepada si penjual roti tersebut, "Hai Syekh, apakah kau sudah melakukan hal seperti ini sejak lama?" Kemudian penjual roti tersebut pun menjawab, "Iya, saya sudah melakukan ini sudah sejak lama. Waktu saya masih muda, saya selalu beristighfar kepada Allah, saya selalu bertasbih kepada Allah, karena tidak ada satupun yang tidak Allah kabulkan, tidak ada satupun istighfar saya yang sia-sia, yang tidak Allah berikan permintaan apa yang saya minta selalu Allah kabulkan. Namun hanya ada satu yang belum Allah ijabah, yaitu saya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad." Sontak Imam Ahmad menjawab, "Allahu Akbar. Karena istighfarmu lah saya bisa berada di kota ini tanpa tahu penyebabnya apa.
karena istighfarmu lah saya diusir marbot masjid sehingga saya bisa beristirahat di tempat kau sedang menjual roti tersebut. Karena saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Bagaimana istighfar mendatangkan rizki yang sangat luar biasa. Permintaan apapun pasti Allah akan kabulkan. Seorang alim ulama yang biasanya kita datangi, tapi ini Allah kirimkan alim ulama itu untuk datang ke tempat orang tersebut karena istighfarnya. Maka perbanyaklah istighfar karena manfaat istighfar sangat banyak. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluarnya. Sesuai hadis riwayat Muslim, siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah akan berikan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Semoga kisah tersebut dapat bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Alki Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.